Mentari mulai menyinari bumi disertai nyanyian suara burung menyambut pagi hari yang cerah. Secerah air muka seorang gadis bernama Mikasa. Senyuman di bibirnya terus mengembang diiringi senandung kecil yang saat ini dia tengah menyiapkan makanan untuk sarapan. Perasaan Mikasa telah lega dan membaik. Karena sejak semalam, saat menyiapkan masakan dan makan malam bersama anggota keluarganya, dia mencurahkan semua isi hati, meminta maaf pada kedua orang tuanya, dan alhasil hubungan Mikasa dengan orang tua angkatnya kembali ke tempat semula, ke hubungan orang tua dan anak, lalu melupakan fakta bahwa dia anak angkat. Pagi Kasa sapa Rei baru memasuki area dapur dan langsung mendekati gadis yang sedang bergulat dengan alat masak. Pagi juga Kak, Mikasa menjawab di sela kesibukannya mengaduk sup. Rei berdiri di samping gadis itu lalu memberinya kecupan singkat di puncuk rambut Mikasa. Lagi bikin apa? Sup krim jagung kesukaan mama papa, sahut Mikasa sembari mematikan api kompor dan mengambil mangkuk besar, lalu mengisi mangkuk itu dengan cairan sup. Lah, kakak kan gak suka jagung, kata Rei memperhatikan pergerakan tangan gadis itu. Aku udah bikinin sandwich daging di meja, timpal Mikasa seraya memakai kaos tangan berbahan kain, bersiap mengangkat mangkuk sup besar berisi cairan sup panas itu. Awas panas, cemas Rei menarik tangan Mikasa. Sini biar kakak saja. Dia mengambil alih mangkuk besar itu dengan tangan kosong dan membawanya ke atas meja makan. Tangan kakak. Mikasa mengikuti dari belakang. Anjir, panas berai tangan gue. Oceh Rei meletakkan mangkuk sup tersebut dengan tergesa saat merasakan panas terbakar di kulit jemarinya. Mikasa tertawa pelan. Lagian, angkat mangkuk panas tanpa kain penghalang, jelaslah kerasa panasnya. Rei menyodorkan kedua telapak tangan yang sudah memerah ke hadapan Mikasa. Sakit, tiupin. Yang dibalas kekehan kecil dari Mikasa. Dia memegang kedua tangan Rei dengan mengusapnya lembut. Manja banget. Celetuk Bu Anita yang baru saja memasuki ruang makan diikuti Pak Bram. Mereka langsung mengambil duduk di kursi masing-masing. Orang yang gak bisa masak jangan sok tahu deh gimana rasanya kebakar tangan saat mengangkat mangkuk panas. Sindir Rei ikut duduk di kursi kosong, begitupun Mikasa duduk di kursi samping Rei. Hah, kayak yang ngomongnya bisa masak saja, balas Bu Anita tak kalah menyindir. Bisa dong. Masak apa? Sewot Bu Anita. Masak air lah. Hah, jagoan mama dong yang bisa masak mie instan sama telur ceplok. Sial, gue kalah. Gumam Rei sebal. Sudah kalian ini anak sama ibu tapi kayak kucing sama tikus. Cepat makan sarapan kalian sebelum dingin. Ucap Pak Bram menghentikan perdebatan anak dan ibu itu. Sedangkan Mikasa yang menyaksikan masih mengulas senyuman kebahagiaan di bibirnya. Merasa senang karena kehidupannya kembali ke kehidupan normal. Seakan tidak pernah terjadi di mana hari yang mengungkap fakta bahwa dia bukan anak kandung di keluarga tersebut. Kasa sayang, berangkat sekolahnya biar mama yang antar ya. Tawar Bu Anita sembari menyendokkan cairan sup ke dalam mangkok makan. Oh, iya mah. Tidak bisa, mulai sekarang dan seterusnya biar aku yang antar jemput Kasa, serobot Rei.
Mama sudah ganti bantalan kursi baru loh. Juga sudah beli CD lagu kesukaanmu. Kamu pasti suka. Celoteh Bu Anita mengabaikan ucapan Ray. Cek, sogokan gak guna. Ledek Ray membuat Bu Anita melotot kesal. Iya mah. Kikuku Mikasa melirik Ray yang bertampang sebal. Kebiasaan mama mulai lagi deh. Batin Mikasa yang sudah terbiasa akan sikap keluarganya selalu berseteru tanpa mau mengalah. Tidak, hari ini Kasa akan berangkat sekolah dengan papa. Pak Bram malah ikut bergabung dalam perseteruan itu. Papa? Gumam Mikasa pelan. Apa-apaan papa ini, ikut-ikutan aja. Sudahlah, yang jalan tempat kerjanya berlawanan arah, jangan sok-sokan mau anterin Kasa deh. Sewot Ray disela mengunyah sandwich. Iya bener itu, kali ini mama setuju dengan ucapanmu Ray. Timpal Bu Anita lalu meminum air jus. Dehe Mikasa menghentikan ocehan tersebut yang langsung membuat semua pasang mata mengarah ke arahnya. Kenapa tidak ada yang meminta pendapat Kasa ya? Seketika dalam beberapa detik keheningan membentang. Semua orang tersenyum menatap harap. Kamu pasti berangkat dengan mama kan? Melas Bu Anita. Dia akan pergi denganku, kata Ray tersenyum percaya diri. Sedangkan Pak Bram hanya berbicara lewat tatapan memaksa agar dipilih. Helaan napas pelan dan senyuman kebingungan Mikasa melirik setiap anggota keluarga secara bergantian. Kenapa kalian meributkan hal yang gak penting seperti ini sih? Batin Mikasa berteriak yang bingung harus memilih siapa. Dan pada akhirnya Mikasa memilih berangkat sekolah dengan Ray, yang saat ini mereka berdua telah berada di mobil yang melaju dalam perjalanan menuju ke sekolahan. Kedua orang yang terduduk itu tampak terdiam larut dalam pikirannya masing-masing. Di sela menyetir, Ray kembali teringat akan percakapannya dengan sang papa sewaktu malam. Kilas balik on. Dalam ruangan kerja, setelah makan malam, Pak Bram langsung mengajak Ray ke ruangannya itu untuk membicarakan hal penting. Jadi, bocah bernama Willy itu sudah bertemu dengan Kasa ya? Ucap Pak Bram yang terduduk di sofa tunggal. Ray mengangguk mengiyakan, dan sepertinya dia tidak akan menyerah untuk membawa Mikasa. Itu tidak akan pernah terjadi, Ray. Mereka tidak akan bisa mengambil Kasa dari kita, karena papa punya kartu truk di tangan papa. Senyuman percaya diri dari bibir Pak Bram membuat Ray yang mengernyitkan alis semakin penasaran bertanya-tanya. Apa itu, Pak? Kau akan tahu jika sudah waktunya, karena ini menyangkut dirimu juga. Dan kau juga pasti akan sangat menyukainya. Nantikan saja, kata Pak Bram sembari beranjak berdiri, lalu menepuk bahu Ray dan pergi meninggalkan lelaki yang dibuatnya penasaran itu. Kilas balik off. Apa kartu yang papa pegang di tangannya ya, yang katanya bersangkutan denganku? Sampai dia sepercaya diri itu. Kalau itu memang bisa membuat Mikasa tetap tinggal, aku akan dengan senang mendengarnya. Batin Ray masih diliputi oleh penasaran. Kak, panggil Mikasa yang diabaikan oleh Ray yang sibuk dalam lamunannya. Kak, panggil Mikasa lagi dan masih tak digubris. Helaan napas pelan dari bibir Mikasa, kemudian dia menyentuh bahu sang kakak. Kak. Iya kenapa? Terhenyak Ray dari lamunan. Sekolahnya kelewatan. Ray melihat ke arah luar jendela yang memang benar. Bangunan sekolah SMA telah terlewat sekitar beberapa puluh meter.
Sorry, kakak tadi ketiduran. Tawa cengengesan Ray sambil memutar setir mobil untuk berbalik arah kembali. Bibir merah Mikasa maju memanyun sebal. Iya kali tidur. Terus yang dari tadi nyetir mobil siapa dong? Masa duplikatnya? Kan kakak gak bisa jurus bayangan. Lagi-lagi kekehan kecil di bibir Ray menanggapi dia mengusap gemas puncuk rambut gadis yang terduduk di samping kursinya itu. Gini-gini kakak bisa tidur sambil melek loh. Iya aja deh. Udah, jangan diberantakin lagi rambutku, Kak. Sebal Mikasa menghentikan gerakan tangan Ray yang masih mengusap gemas puncuk kepalanya. Perlahan mobil yang mereka tumpangi telah berhenti tepat tidak jauh dari pagar sekolah. Mikasa melepaskan seat belt lalu merapikan rambut yang berantakan akibat ulah sang kakak. Kamu pulang di jam biasa kan? Nanti kakak jemput ya, kata Ray ikut merapikan rambut panjang gadis itu. Yang dibalas manggutan kepala, lalu sedetik kemudian Mikasa menggeleng cepat, membuat Ray mengernyitkan alis bingung. Apa maksudnya tuh dengan gelengan kepala? Tanya Ray sembari mengusap pipi merah Mikasa. Sehabis pulang sekolah aku mau pergi ke toko tanaman. Alis Ray semakin berkerut menatap tanya. Tanaman? Dengan siapa dan mau apa? Sama Pia, itu soalnya aku mau tanam sayuran dan bunga di halaman belakang rumah, jadi mau beli bibitnya. Kalau gitu kakak ikut juga ke tokonya. Mikasa menggelengkan kepala. Tidak bisa, sama Pia saja cukup, jadi kakak gak boleh buru-buru menyelesaikan pekerjaan kakak. Tapi Pia sudah nungguin aku tuh di gerbang. Aku sekolah dulu ya, Kak. Kakak hati-hati saat mengemudinya. Jangan melamun lagi kayak tadi. Bahaya tahu. Ucap Mikasa mengalihkan pembicaraan. Dia mengaitkan tali tas ke sebelah bahu lalu meraih handle pintu. Sebentar. Ray memegang sebelah lengan Mikasa sehingga menghentikan pergerakan. Gadis itu menoleh. Kenapa, Kak? Ininya mana? Kata Ray menunjuk sebelah pipi. Padahal kemarin juga enggak deh. Gumam Mikasa kemudian dengan gerakan cukup cepat dia mengecup sebelah pipi Ray, lalu keluar mobil. Meninggalkan Ray yang dibuatnya memerah karena senang. Dia memandangi gadis yang sudah bergabung bersama gadis SMA lainnya di luar sana. Manis sekali dia. Gumam Ray menyentuh pelan pipi yang panas bekas kecupan Mikasa tadi. Kasihan amat deh Mikasa yang lugu dan polos itu. Punya abang otak mesum macam ini. Sebuah ocehan seseorang dari arah jendela terbuka di sampingnya, menarik Ray dari dunia berbunga itu ke dunia asem. Ray melirik ke arah samping di mana Doni berada melongokkan kepala dari kaca jendela terbuka. Jangan sok suci dah, kalau lo juga kagak bisa nahan gairah nafsu lo terhadap adik sepupu lo itu. Cailah bang, tahu aja dah kalau gue kagak bisa nahan nafsu, balas Doni. Ray melirik sebal pada tamu tak diundang yang merusak dunia pelanginya itu. Ngapain lo di mari? Ganggu kehayalan manis gue aja. Ya apalagi selain antarin adik sepupu gue si triplek. Oh gitu, kalau gitu minggir dari mobil gue. Usir Ray menekan tombol untuk menaikkan kaca jendela mobil. Namun dengan cepat, Doni mencengkram kaca mobil sebelum tertutup sepenuhnya. Oi, bentar napa, ada yang mau gue sampein. Apa? Soal pekerjaan jangan dibahas di mari, nanti di kantor aja. Ini soal Mikasa, kata Doni menghentikan pergerakan Ray yang kembali menurunkan kaca jendela. Doni menghela napas pelan sebelum berbicara. Dia melongokkan kepala kembali ke dalam mobil lewat jendela terbuka itu. Gue denger Mikasa mau tanam sayuran. Anjrit si kampret.
Kesal, Ray langsung menekan tombol menutup jendela mobil sampai tertutup rapat sepenuhnya. Sedangkan Donnie di luar mobil tertawa puas mengerjai Ray. Ray mulai menghidupkan mesin mobil lalu melajukannya, meninggalkan Donnie yang menatap kepergiannya. Padahal gue mau omongin soal bocah yang mirip dengan anak itu, yang sepertinya sekolah di mari. Tapi gue juga belum yakin sih kalau itu si bocah setan. Yap, nanti sajalah gue omongin lagi. Gumam Donnie kemudian menutup kaca helm dan mengegas motornya ikut melaju menyusul mobil Ray.